Saudara, pada paruh di awal sebelumnya saya sudah menyebutkan, saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa dalam dokumen pemeriksaan dari sejumlah tersangka, baik di polisian maupun di Kejaksaan Agung dan juga beberapa instansi di kedua institusi penegak hukum ini, dokumen pemeriksaan menyebutkan bahwa ada uang yang digelontorkan oleh Joko Chandra sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 140 miliar rupiah berupa komitmen. Dan sudah diberikan sebagian, diantaranya dugaannya adalah 7 miliar rupiah kepada Jaksa Pinangki. Uang ini digunakan untuk mengurus surat pembebasan Joko Chandra melalui fatwa Mahkamah Agung. Namun, proyek ini gagal adanya. Tidak keluar fatwa Mahkamah Agung. Dan inilah kemudian yang menggagalkan sehingga Joko Chandra tetap harus dieksekusi untuk kemudian ditahan 2 tahun penjara dan denda 546 miliar rupiah. Ada yang menarik dari sini, saudara. Lagi-lagi dalam dokumen pemeriksaan yang saya dapatkan secara eksklusif disebutkan bahwa Pinangki berkoordinasi dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama, bahwa Pinangki sesaat setelah bertemu dan mengajukan anggaran 10 juta dolar Amerika Serikat ini atau 140 miliar rupiah, ia melapor pada pimpinan. Tidak disebutkan siapa sosok pimpinan itu. Pelaporan ini dilakukan pada Desember 2019. Kedua, masih dalam dokumen itu ia mengatakan pada Joko Chandra, ia akan mengurus surat pembebasan terhadap Joko Sugiarto Chandra langsung ke Jaksa Agung. Jaksa Agung pada saat kejadian November 2019 adalah Jaksa Agung yang menjabat saat ini, Sanitiar Burhanuddin. Tentu ada pertanyaan, apakah Pinangki hanya mencatut nama Jaksa Agung atau hal ini benar adanya? Meskipun ada pertanyaan pula, seorang Joko Chandra adalah seorang pebisnis besar, pebisnis ulung yang tidak begitu saja mempercayai siapa yang datang kepadanya, terlebih jaksa yang bukan sama sekali pejabat yang bisa memutuskan apa yang kemudian bisa diharapkan oleh seorang Joko Chandra. Apa yang terjadi sesungguhnya, saudara? Berikut informasinya. Buat oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Karena pasti ini melibatkan banyak orang. Dua pertanyaan, fakta keistimewaan yang diberikan saat kasus Pinangki mencuat. Keluarnya surat perintah untuk pemeriksaan jaksa yang harus mendapat izin langsung dari Jaksa Agung. Tak hanya berhenti di sini, lalu muncul pernyataan bahwa Pinangki akan mendapat bantuan hukum dari Asosiasi Jaksa yang dipimpin Wakil Jaksa Agung. Meski belakangan, keduanya dibatalkan. Hal lain yang mencuat belakangan dari hasil dokumen pemeriksaan yang diperoleh tim Aiman secara eksklusif, Pinangki menyebut ada pelaporan kepada sang pimpinan pasca pertemuan rahasia dengan buronan Joko Chandra di Malaysia. Tak pula berhenti di sini, ada hal yang mengejutkan. Pinangki, seorang jaksa yang jauh dari kata jabatan tinggi, berani membuat janji kepada seorang buronan kakap Joko Chandra. Pinangki akan membuat langsung surat pembebasan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dokumen yang kami dapatkan jelas menyebutkan detail pengakuan Pinangki. Siapa pimpinan yang dimaksud Pinangki? Mengapa sampai kini belum pernah terdengar pemeriksaannya sama sekali? Aiman akan mengonfirmasi. Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, kerap disebut-sebut dalam kasus Pinangki, tapi sangat jarang memberikan pernyataan. Ya. Barangkali ada latar belakang soal ini, Pak. Kenapa kemudian Pak Jaksa Agung agak irit berbicara? Ya, jadi begini.